فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pertanyaan apa tugas Rasul dan apa dalilnya? Apakah Rasul juga menetapkan hukum halal dan haram? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digabungkan saja fungsi dan tugas Rasul. Adapun mengenai fungsi dan tugas Rasulullah serta dalil-dalilnya dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Diutusnya Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, adalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 35, "Fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin." Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. Sedangkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menjadi suri tauladan setiap umat manusia yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Rasulullah SAW perlu ditaati pula oleh umatnya dalam rangka ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Sedangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 64, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Kemudian firman Allah lagi yang menegaskan bahwa apapun yang datang dari Rasulullah SAW harus dilaksanakan, sedangkan yang dilarangnya harus dijauhi. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga mempunyai hak menentukan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka jauhilah. Selanjutnya dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW tidak menyuruh umatnya berbuat sesuatu kecuali bahwa apa yang diperintahkan itu juga termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya aku tidak memerintahkan kepada kalian melainkan dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kalian, dan aku tidak melarang kalian melainkan dari apa yang dilarang Allah terhadap kalian." Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah aku mengeluarkan sesuatu kepada kalian itu adalah dari diriku sendiri, dan tidak pula aku meninggalkannya melainkan Allah Ta'ala mengeluarkan kepada kalian dan yang meninggalkannya.
karena tidak lain aku ini hanyalah seorang hamba yang diperintah, apa-apa yang diperintahkan kepadaku aku kerjakan. Aku ini hanya mengikuti apa-apa yang diwajibkan Tuhanku kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Apa yang dinyatakan oleh Nabi itu sesuai dengan Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 4 sebagaimana sudah kami sampaikan di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa rahmat bagi umat manusia dan memberi kabar gembira kepada yang mengerjakan kebaikan dan memberi peringatan agar manusia tidak berpaling dari kebenaran dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119, "Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim." Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Sedangkan dalam surah Fatir ayat 24, "Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa im min ummatin illa khala fiha nadhir." Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak tahu bagaimana berbakti kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 165, "Rusulam mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون